Saya akan panggilkan Dokter Mukhlis, spesialis urologi. Boleh tepuk tangannya Bapak Ibu. Ya. Baik, monggo silahkan Dokter Mukhlis. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan Bapak Ibu, saya Mukhlis Yusuf. Ya, saya putra dari Bapak Masud. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih Bapak Ibu. Ya, yang terhormat Pak Mintarjo, ya, yang terhormat juga pengurus Lisna semuanya, IKPLN, ya, Pak Yahya juga dan Ibu, ya, Pak Besar semuanya yang tidak bisa saya sebut satu persatu, ya. Ya, Health Talk kali ini terasa spesial bagi saya karena di sini saya merasa ya termasuk keluarga dari PLN sejak kecil. Saya juga melihat mulai dari biasanya dibawa papa ke gor tenis di depan, ya saya juga udah dari kecil udah familiar dengan PLN seperti itu. Ya, untuk kali ini saya akan membawakan topik, ya, untuk ada dua topik yang sering pada bidang urologi, yaitu batu saluran kemih dan juga pembesaran prostat yang memang banyak terjadi terutama pada pria di atas usia 50 tahun. Ya, sebelumnya batu saluran kemih, mungkin dari Bapak Ibu ada yang pernah tahu terkait batu saluran kemih itu seperti apa? Kencing batu, ya betul, terima kasih Bapak. Ya, jadi kencing batu kalau orang awam rata-rata bilangnya kencing batu, yaitu kadang-kadang ada yang keluhannya kencing keluar batu. Nah, kok bisa sih di dalam tubuh kita itu kok bisa ada batu? Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Ya, jadi ini batu saluran kemih, ya. Batu saluran kemih, yaitu saluran kemih itu apa sebenarnya, ya? Ini saya jelaskan secara anatominya. Jadi tubuh kita itu mempunyai dua ginjal. Ginjal itu secara anatomi letaknya itu di belakang pinggang, ya. Ada pinggang kanan dan pinggang kiri. Dan produksi urin itu diproduksi oleh ginjal kita. Jadi apa yang kita makan, apa yang kita minum, itu yang kita butuhkan akan kita serap oleh tubuh kita, tapi yang tidak dibutuhkan itu akan disekresi, salah satunya dengan urin, keringat, atau feses. Nah, ginjal ini salah satunya untuk menyaring kebutuhan-kebutuhan yang kita butuhkan. Apabila tidak dibutuhkan, bisa dikeluarkan lewat urin. Nah, ini di bawah ginjal ada kayak pipa kecil namanya ureter, ya. Pipa ureter itu mungkin sekitar kabel ini, ya, kabel listrik, jadi sangat kecil. Dan nanti berkumpul di bawahnya itu ada kandung kemih atau bladder kalau di sini, ya. Nah, di bawahnya bladder itu ada saluran uretra. Dan kalau pada pria ada namanya kelenjar prostat, itu pas di bawahnya bladder. Nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Jadi batu saluran kencing itu batu yang terletak di saluran-saluran kemih yang saya sebutkan tadi, seperti itu. Dan ini paling sering rata-rata pada pria, ya, karena pria itu mempunyai prostat, seperti itu. Dan ini banyak penyebabnya, ada faktor seperti karena infeksi yang berulang, karena diet atau pola hidup yang kurang baik, seperti asam urat salah satu contohnya. Jadi kandungan batu itu paling sering yang pertama karena asam urat, magnesium, kalsium maupun fosfat. Jadi apabila konsumsi suplemen kalsium terlalu tinggi dan rutin, nah itu juga potensi bisa menimbulkan batu saluran kemih. Dan juga ada kelainan genetik, ya. Kelainan genetik atau anatomi memang ada pasien-pasien itu yang apabila ada orang tuanya ada kencing batu atau mempunyai batu saluran kemih, nah keturunannya itu kadang-kadang bisa potensi ada batu saluran kemih. Karena kenapa? Itu sebenarnya bukan penyakit yang diturunkan, tetapi karena faktor anatominya, faktor anatomi dari pasien tersebut. Dan obat-obatan, ya, ada obat-obatan tertentu yang memang cenderung bisa menimbulkan batu saluran kemih. Nah, ini penyebabnya, ya. Jadi penyebabnya banyak untuk yang bisa menyebabkan batu saluran kemih, yaitu salah satu contohnya dehidrasi, kita kurang minum. Kebutuhan cairan kita apabila tidak ada gangguan ginjal maupun jantung itu minimal 1,5 sampai 2 liter per hari per 24 jam air putih, seperti itu.
Lalu ya ini yang tadi saya sebutkan karena tingginya konsumsi kalsium atau oksalat dan juga kadar asam urat ya. Dan kelainan anatomi ya, kelainan anatomi atau bawaan yaitu yang tadi saya sebutkan apabila ada keluarga yang memiliki batu saluran kemih yaitu potensi mungkin anatominya punya bakat untuk memproduksi terjadi batu saluran kemih dan suka menahan kencing ya. Ya ini tidak baik juga sering menahan kencing karena nanti urinnya bisa statis. Kalau misalnya urinnya statis tidak dikeluarkan lama-lama bisa timbul kristal, lama-lama jadi batu. Dan aktivitas fisik sering banyak duduk. Jadi memang pada orang yang sering duduk atau bed rest atau banyak tidur itu juga bisa menimbulkan batu. Jadi memang disarankan pada pasien-pasien itu untuk banyak mobilisasi, banyak jalan pagi gitu setelah sholat subuh, jalan pagi itu salah satu aktivitas yang cukup baik. Dan riwayat infeksi berulang itu bisa menimbulkan batu, riwayat keluarga tadi berhubungan dengan anatominya. Dan juga faktor lingkungan yang dengan konsentrasi air tinggi. Salah satu contohnya, mohon maaf, pasien saya banyak sekali, salah satunya dari Madura. Kenapa di Madura sering terjadi batu? Karena di sana kandungan airnya itu banyak mengandung garam. Dan juga pernah saya tanya pasien saya batunya besar sekali. Ternyata kebiasaannya sering seperti air keran direbus dan langsung diminum. Nah itu tidak baik. Jadi memang yang disarankan adalah air mineral ya, yang untuk dikonsumsi untuk kita sehari-hari. Ya, next. Nah ini tanda-tandanya ya. Jadi salah satu tandanya adalah nyeri pinggang ya. Karena ini terkait dengan faktor anatomi. Kenapa kok di pinggang? Ya, karena ginjal kita itu letaknya di belakang ya. Dan itu setelah bawahnya ginjal ada namanya ureter yang tadi saya sebutkan. Saluran ureter itu dari pinggang menyalur ke bagian depan ke arah kemaluan. Itu ureter. Jadi makanya kadang-kadang ada yang keluhannya nyeri pinggang tembus ke perut depan. Ada juga yang dari perut depan tembus ke pinggang. Seperti itu. Itu gejala yang paling sering. Lalu gejala yang sering kedua adalah hematuria. Hematuria yaitu kencing warna merah. Ya. Tapi kencing warna merah sendiri itu bisa juga karena contoh habis makan buah naga. Nah, buah naga itu memang bisa menyebabkan kencing merah. Jadi ya sambil dilihat ya. Tapi kalau misalnya kencing merah sering berulang tanpa diketahui penyebab yang pasti, penyebab yang jelas, itu bisa salah satu gejala dari batu saluran kencing. Lalu disertai kadang-kadang kalau ketika nyeri pinggangnya atau nyeri perutnya pas kumat dan itu biasanya munculnya hilang timbul. Kadang-kadang kalau pas muncul nyerinya, skala nyerinya itu sangat tinggi, jadi sangat nyeri. Itu kadang bisa menimbulkan mual maupun muntah, ya, saking nyerinya. Tapi kalau misalnya pas hilang, itu seperti orang normal, jadi nggak kayak punya penyakit gitu. Jadi kadang-kadang pasien banyak terlena ketika keluhan nyerinya itu sudah menghilang. Nah itu sudah dipikir pasien oh udah sembuh, padahal batunya juga masih ada. Dan juga ada terasa nyeri atau panas, ini salah satu gejala dari infeksi saluran kencing yang lama-lama bisa menimbulkan batu. Rasa sangat ingin kencing, bisa jadi batunya itu menyumbat sehingga mau kencing itu agak sulit. Dan ini kencing tidak lancar, terdapat infeksi, bisa terjadi demam juga. Dan juga bisa tanpa disertai keluhan apapun. Saya pernah ada pasien, dia ada batu ginjal ukuran 3 cm padahal nggak ada keluhan gitu. Nggak ada keluhan, memang ini pasien pernah check up gitu terus ternyata ketemu batu. Ya, pasien emang ambang nyerinya tinggi. Emang kebetulan pasiennya waktu tentara ya, jadi kuat nahan nyeri. Nah, ini jenis-jenis batu ya. Ya ini untuk gambaran batu maupun warnanya macam-macam ya. Jadi batu saluran kencing itu banyak macam-macamnya. Ada yang seperti terumbu karang, ada yang putih, ada yang hitam gitu. Kalau dari pengalaman saya, semakin hitam itu rata-rata semakin keras batunya. Jadi batu saluran kencing itu juga tingkat kekerasannya macam-macam. Kalau batu asam urat itu tingkat kekerasannya rendah, jadi lebih mudah untuk dihancurkan. Nah ini batu kalsium, ini salah satu batu yang paling sering ya. Ini bisa karena dijumpai sering vitamin D yang berlebihan juga bisa. Jadi kalau misalnya konsumsi vitamin atau suplemen itu harus dilihat juga AKG-nya, angka kecukupan gizi. Nah, kalau angka AKG-nya itu yang kita butuhkan itu maksimal 100%. Kalau lebih dari 100% sebaiknya tidak dikonsumsi secara rutin. Karena itu bisa menyebabkan batu. Nah, terus yang kedua karena batu asam urat ya.
Yang ketiga batu struvit ya, karena ini sering terjadi infeksi berulang sehingga menimbulkan batu. Lalu yang terakhir ada batu sistin ya. Ini biasanya karena kelainan genetik ya. Nah ini kapan harus ke dokter? Ya, yang pertama ada nyeri pinggang yang hebat, atau nyeri perut tembus ke pinggang juga bisa. Atau riwayat pernah kencing merah atau hematuri, atau kencing berpasir atau keluar batu. Lalu kadang-kadang disertai demam juga bisa, dan pancaran kencingnya lemah atau bahkan nggak bisa kencing seperti itu. Nah, pemeriksaan apa aja yang perlu diperiksakan ya? Salah satunya ini urin ya. Urin ini nanti kita bisa melihat pH dari urinnya bapak atau ibu masing-masing. Jadi kalau misalnya pH-nya asam ya, itu apabila ada batu dengan pH asam, salah satu kecurigaannya bisa jadi batu yang jenisnya asam urat. Nanti ada sendiri terapinya dan hemolisis per oral, seperti diobati asam uratnya dan diberi obat-obatan yang bersifat basa untuk meluruhkan batunya. Itu salah satu manajemen pada batu asam urat. Lalu yang kedua tes darah. Tes darah ini untuk melihat apakah ada gangguan fungsi ginjal atau tidak. Karena apabila ada batu di saluran kemih, itu bisa menimbulkan fungsi ginjal yang menurun. Jadi ginjal menurun itu banyak faktornya, salah satu bisa karena batu saluran kemih. Lalu berikutnya USG ya. Ini bisa melihat USG apakah ginjalnya ada pembengkakan, apakah ada batu, seperti itu. Termasuk nanti ada pembesaran prostat atau tidak. Lalu foto ronsen ya dengan X-ray. Dengan foto ronsen ini kadang-kadang ada batu yang tidak terlihat. Contohnya batu asam urat. Batu asam urat itu sifatnya dia non opak atau tidak terlihat. Tapi kalau batu-batu yang keras seperti batu kalsium itu terlihat dari X-ray biasa atau ronsen. Dan yang berikutnya dengan CT scan. Nah, CT scan ini gold standard untuk mendiagnostik suatu batu saluran kencing. Jadi CT scan ini nanti bisa kelihatan batunya ada di mana letaknya, jumlahnya ada berapa, sampai tingkat kekerasan batu bisa dinilai Hounsfield unit. Dan kita juga bisa melihat skin to stone. Jadi dari kulit menuju ke batu itu seberapa tebal. Itu terkait nanti pertimbangan manajemen berikutnya. Jadi gold standard adalah CT scan. Dan di Rumah Sakit Ubaya kita juga mempunyai CT scan. Dan bagaimana cara mencegahnya ya? Preventifnya yang tadi saya bilang, minum minimal 2 liter ya, 1,5 sampai 2 liter per hari untuk mencegah terjadinya dehidrasi sehingga tidak berkelanjutan menjadi batu saluran kencing. Lalu hindari minuman-minuman kafein, teh, kopi ya, atau yang bersoda. Itu boleh, tetapi tidak terlalu banyak ya. Kalau cuma tiap pagi aja boleh ya. Dan tidak sering nahan kencing dan aktif mobilisasi, jalan pagi dan lain sebagainya ya. Jogging seperti itu boleh. Dan makan pola makan yang seimbang, olahraga dan menjaga berat badan tetap ideal. Jadi olahraga ini penting ya, supaya keringat kita juga keluar, terus kita juga mobilisasi. Jadi urin itu tidak sampai statis. Jadi urin juga lancar turun seperti itu. Ya ini pengobatannya ya. Ini semua pengobatannya tergantung dari komposisi batu seperti yang saya sebutkan tadi. Apabila batu asam urat ya kita terapi dengan obat-obatan basa supaya asam menjadi netral dengan diberi obat basa. Dan juga ukuran batu ya. Kalau ukurannya yang besar yaitu kecil kemungkinan juga bisa keluar atau dengan obat-obatan. Secara teori batu yang bisa keluar secara spontan atau bisa keluar sendiri itu kalau batu masih kurang dari 0,5 senti. Dan juga gejala, apabila sudah gejalanya sangat mengganggu, ya itu juga kadang-kadang tidak dipertimbangkan untuk dengan obat. Ya. Dan ini obat-obatannya pertama bisa kita kasih obat anti nyeri, ya, antibiotik apabila ada infeksi, dan ada ESWL dengan gelombang itu untuk memecah batu, dan juga ada laser dan ada pembedahan terbuka. Di Ubaya kita sudah cukup lengkap untuk tindakan-tindakan untuk minimal invasifnya, untuk diteropong. Jadi tidak ada bekas sayatan, jahitan maupun luka. Ini untuk indikasi ya. Ini apabila ada pertambahan ukuran batu, misalnya dievaluasi pasien dengan pengobatan, dievaluasi kok semakin berkembang dengan cepat, ya itu bisa dipertimbangkan untuk tindakan.
dan resiko tinggi untuk terjadinya pembentukan batu berulang. Terus juga batu yang udah menimbulkan obstruktif atau penyumbatan sampai ginjalnya bengkak. Dan juga ada infeksi saluran kencing, ada nyeri pinggang yang hebat, ya, batu ukuran lebih dari 1,5 cm atau batu kurang dari 1,5 cm tapi apabila sulit untuk kontrol ke rumah sakit seperti itu. Lalu preferensi pasien dan juga ada indikasi sosial, contoh seperti batu yang terjadi pada profesi-profesi tertentu, contohnya pilot. Kalau misalnya pas nyeri pinggang, pilotnya lagi nyetir pesawat membahayakan satu pesawat, nah itu salah satu indikasi untuk dilakukan tindakan supaya tidak muncul nyeri pinggang berulang. Nah ini untuk topik kedua ya, ini terutama untuk bapak ya, kalau ibu-ibu nggak punya untuk prostat ya. Jadi BPH. Jadi pembesaran prostat itu ada 3. BPH ini salah satunya. BPH ini adalah pembesaran prostat jinak. Lalu yang kedua ada pembesaran prostat karena infeksi, yaitu prostatitis. Lalu yang ketiga ada pembesaran prostat karena kanker atau suatu keganasan. Nah, saya akan membahas terkait BPH, yaitu pembesaran prostat jinak, dan ini banyak sekali terjadi pada pria di atas usia 50 tahun. Ya, BPH sendiri itu merupakan prostat itu suatu kelenjar ya. Nah, ini secara anatominya, jadi ini gambar dari yang atas itu kandung kemih ya. Kandung kemih kita itu fungsinya untuk storage atau menampung. Jadi urin yang dari ginjal tadi turun ke bawah ditampung oleh kandung kemih. Ya. Tapi pada orang dengan pembesaran prostat, gambar yang kanan itu prostatnya itu menyumbat uretranya. Dibandingkan dengan gambar yang kiri, uretranya lebih lancar. Jadi makanya orang dengan pembesaran prostat ini kencingnya tidak lancar karena kesumbat sama prostatnya itu. Kenapa kok kalau pembesaran itu ke dalam arahnya kok nggak keluar? Karena di prostat itu ada namanya kapsul prostat. Ibarat jeruk itu ada kulitnya. Jadi kalau membesar itu arahnya ke dalam seperti itu dan menyumbat dari saluran kencing atau uretranya. Nah, pembesaran prostat sendiri itu sering terjadi pada usia di atas usia 40 atau 50 tahun. Prevalensinya itu pada pria di atas usia 50 tahun itu 50% terkena pembesaran prostat. Pada usia di atas 70 tahun itu 70% terkena pembesaran prostat. Jadi prevalensinya sangat tinggi ya. Oke, next. Nah, ini gejala-gejala dari BPH tadi mungkin udah mengisi kuesioner ya. Kuesioner ini udah terstandar internasional yaitu namanya IPSS ya. Di kuesioner ini disebutkan gejala-gejala ada banyak sekali, ada 7 gejala. Salah satu yang paling sering adalah nokturia, yaitu kencing di malam hari. Jadi ketika malam terbangun hanya untuk kencing. Nah, itu kalau 1 kali masih normal. Tapi kalau lebih dari 1 kali itu udah namanya nokturia. Itu salah satu gejala dari pembesaran prostat. Lalu gejala yang kedua ada frekuensi. Frekuensi yaitu apabila bapak sekarang misalnya kencing, nanti kencing berikutnya itu kurang dari 2 jam, itu tidak normal. Normalnya kita apabila kencing sekarang, kencing berikutnya lebih dari 2 jam ya. Nah, itu frekuensi. Jadi frekuensinya terlalu sering. Lalu yang berikutnya adalah urgensi. Urgensi itu apabila udah kebelet kencing itu sulit untuk nahan. Nah, sulit untuk jadi harus buru-buru ke kamar kecil. Kadang-kadang ada pasien saya itu yang kadang udah keluar duluan sebelum nyampe toilet. Itu. Lalu weak stream itu pancaran yang lemah. Ya, kadang-kadang ya ini agak sulit diketahui oleh pasien karena kan itu subjektif sekali. Ya, makanya itu pentingnya nanti ada pemeriksaan namanya uroflometri untuk tahu tes pancaran kencing. Ya. Selain weak stream ya, itu ada intermittent. Jadi kencing rasanya terputus-putus. Ya, setelah selesai kencing udah selesai, nah, tapi kok ada yang terputus-putus, ada yang masih menetes-netes gitu. Atau ada juga yang habis kencing rasanya tidak puas, ya masih ada yang tersisa, terus dikencingkan lagi. Itu juga bisa gejala seperti itu. Lalu ya ini dari IPSS ini kita nanti bisa melihat itu gejalanya termasuk bapak termasuk gejalanya yang ringan, sedang atau berat. Nanti ada skornya, ya. Sebaiknya untuk formnya itu dipegang sendiri, nanti untuk pegangan sendiri. Nanti kalau misalnya ada keluhan, bisa ada nomor telepon, nanti itu bisa difoto, nanti dikirim ke nomor telepon tersebut.
Dan juga ada form ini 7 keluhan dan juga ada quality of life. Quality of life itu untuk melihat seberapa baik kualitas hidupnya. Apabila dengan keluhan seperti ini, apakah cukup mengganggu atau tidak gitu. Ini tapi IPSS ini untuk melihat selama 1 bulan terakhir. Jadi bukan 1-2 hari. Oke, next. Nah ini ya faktor resikonya pada pria di atas usia 50 tahun. Itu 50% dan kalau di atas 70 tahun 70%. Dengan riwayat keluarga dengan BPH atau pembesaran prostat itu berpotensi juga bisa terjadi pembesaran prostat. Ya, jadi emang pembesaran prostat ini penyakit yang tidak bisa dicegah karena ini murni karena faktor usia. Ada pasien-pasien yang tanya ke saya, gimana dok cara mencegahnya? Ya, tidak bisa dicegah karena ibaratnya kita melawan penuaan. Kalau misalnya pembesaran prostat ini memang terjadi pada pasien-pasien yang udah senior seperti itu. Ya, dan ini juga bisa karena gaya hidup juga ya, dan kondisi medis tertentu. Ya, terus next. Nah ini untuk deteksinya pertama dengan wawancara. Wawancaranya dengan keluhan dan juga pengisian kuesioner ini tadi, IPSS score. Lalu dengan pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisiknya apa? Kalau misalnya Bapak Ibu berkenan, bisa Bapak berkenan nanti bisa di dokter urologi bisa dicolok dubur ya. Itu untuk melihat prostatnya seberapa besar, terus apakah ada nodul yang mengarah ke kanker prostat atau keganasan atau tidak. Lalu dengan USG prostat ini nanti bisa menilai volume prostat ya, seberapa besar volume prostat yang dialami oleh bapak-bapak sekalian. Dan tes urin yaitu urin lengkap karena pembesaran prostat ini bisa menimbulkan infeksi saluran kencing maupun kencing merah. Dan tes darah. Tes darah ini salah satunya yaitu PSA. PSA total yaitu pembesaran prostat apabila ada kecurigaan keganasan atau hanya untuk screening bisa dicekkan PSA total. PSA total apabila meningkat lebih dari 4 itu salah satu kecurigaannya bisa jadi prostatitis infeksi atau keganasan seperti itu. Jadi memang pada pembesaran prostat pada laki-laki usia di atas 50 tahun paling enggak pernah dicek PSA. Dan di rumah sakit UBA juga udah bisa. Nah ini tes pancaran kencing ya, uroflometri atau tes aliran kencing ya, ini gambarnya seperti yang di kanan ini. Jadi nanti itu bisa kelihatan berapa lama kencingnya, pancarannya lemah atau tidak, kecepatan normal atau tidak, grafiknya bagaimana. Dan MRI prostat ini bisa melihat ini lebih valid daripada USG. Jadi nanti bisa melihat prostatnya Bapak. Nah, dilihat prostatnya volumenya berapa dan juga ada PIRAT score. PIRAT score itu melihat mengarah ke keganasan atau tidak. Kalau PIRAT 1-2 itu berarti pembesaran prostatnya jinak. Tapi kalau PIRAT 3 itu udah intermediate, ada kemungkinan sedang mengarah ke keganasan atau kanker prostat. Tapi kalau PIRAT 4 kemungkinan tinggi mengarah ke kanker prostat. Kalau PIRAT 5 itu kemungkinan sangat tinggi mengarah ke kanker prostat. Oke, next. Nah, untuk penanganannya ya, yang pertama apabila gejala sangat ringan, gejala ringan yaitu dari IPSS score 0 sampai 7 itu dan tidak mengganggu untuk sehari-hari Bapak-bapak sekalian, itu bisa dengan lifestyle modification, yaitu dengan mengurangi teh, kopi, coklat, makanan yang asin, makanan pedas, soda maupun alkohol. Ya, karena yang saya sebutkan tadi itu bisa memperberat untuk keluhan kencingnya. Yang saya sebutkan tadi itu bisa mengiritasi kandung kemih maupun bikin frekuensi kencingnya lebih sering. Sedangkan pembesaran prostat sendiri udah ada penyumbatan. Kalau ditambah yang tadi saya sebutkan, itu bisa memperburuk untuk gejalanya. Dan obat-obatan untuk melemaskan prostat. Contohnya yang paling sering Harnal ya, Harnal atau Tamsulosin kandungannya. Atau obat untuk mengecilkan prostat, contohnya Avodart. Avodart ini cara kerjanya dia mengecilkan prostat hanya 5% dalam waktu pengobatan minimal 6 bulan. Nah, sedangkan Bapak-bapak kalau semakin bertambahnya usia, prostat itu volumenya juga semakin bertambah. Jadi Avodart atau dutasterid ini dia lebih untuk mengontrol supaya tidak semakin membesar seperti itu. Itu indikasi pemberian Avodart disertai dengan Harnal, 2 macam obat. Kalau prostat volume udah lebih dari 40 cc, tapi kalau kurang dari 40 cc cukup 1 obat. Dan ini prosedur medis atau tindakan. Ini apabila gejalanya udah mulai berat,
meskipun dengan konsumsi obat atau gagal dengan obat-obatan. Jadi dengan obat masih terasa sangat tidak nyaman, gejalanya masih muncul semua. Lalu yang kedua, apabila sudah ada satu komplikasi. Dengan komplikasi dari pemeriksaan prostat itu ada beberapa, nanti saya sebutkan lebih lanjut. Dan ini salah satu layanan unggulan dari Rumah Sakit Ubaya di bidang urologi, yaitu ada terapi uap atau rezum. Rezum sendiri ini udah sesuai rekomendasi dari ahli urologi di Indonesia, Eropa maupun Amerika. Dan ini teknologi masih baru, jadi di luar negeri itu masih kurang dari 10 tahun, dan di Indonesia masih kurang dari 2 tahun. Dan di Indonesia baru ada di Jakarta dan Surabaya. Di Surabaya Rumah Sakit Ubaya ini termasuk pionernya ya untuk mengerjakan terapi uap atau rezum ini, yaitu dengan diinjeksi uap dan dengan energi panas, dengan tentunya nanti dengan dibius ya, jadi tidak terasa nyeri. Nanti prostat bakal mengecil 1-3 bulan, mengecil secara alami, jadi tidak ada kerokan, tidak ada laser atau sayatan di prostatnya. Nah, ini indikasi pada pasien-pasien yang ingin stop obat, karena pengobatan pembesaran prostat itu seterusnya mirip seperti diabetes atau hipertensi. Tapi kalau prostat itu bedanya masih ada opsi untuk dengan tindakan. Kalau diabetes maupun hipertensi kan tidak bisa dilakukan tindakan. Kalau prostat masih bisa dilakukan tindakan seperti itu. Jadi obatnya seterusnya supaya tidak terjadi komplikasi. Nah, untuk rezum ini pertama untuk pasien yang ingin stop obat. Yang kedua, apabila pasien yang mempunyai komorbid banyak atau penyakit penyerta yang banyak apabila dilakukan tindakan gitu. Lalu yang ketiga pada pasien-pasien yang tidak ingin setelah tindakan untuk nanti fungsi seksualnya terganggu, jadi menjaga fungsi seksualnya. Oke. Nah, ini gambar yang paling kiri pojok ini saya ketika melakukan rezum di Rumah Sakit Ubaya. Oke. Next. Nah, ini komplikasi ya jika tidak diobati atau tidak tertata laksana dengan baik. Jadi salah satu komplikasinya yaitu retensi urin atau bahkan tidak bisa kencing. Lalu yang kedua infeksi saluran kencing, batu kandung kemih karena aliran urin dari ginjalnya mau turun tertutup oleh prostat sehingga aliran urinnya kalau habis kencing itu masih ada yang tersisa. Jadi urinnya akhirnya statis, lama-lama mengkristal dan terjadi batu. Lalu bisa menimbulkan kerusakan ginjal. Saya ada banyak pasien juga yang nggak bisa kencing sampai fungsi ginjalnya menurun, sehingga setelah dipasang kateter berangsur-angsur fungsi ginjalnya membaik dan dilakukan tindakan medis. Lalu kencing merah ya, ini salah satu komplikasi dari pembesaran prostat. Dan juga ada hernia. Hernia itu usus yang tidak pada tempatnya. Usus kita kan normalnya di perut ya, tapi ini ususnya keluar gitu. Kenapa kok bisa muncul hernia? Dan juga ini ada ambeien, karena tekanan dalam perut kita itu meningkat. Apabila mau kencing itu ada unsur tanpa disadari ngeden karena kesumbat sama prostatnya. Akhirnya tekanan dalam perut meningkat, muncullah hernia, usus yang keluar dari tempatnya maupun ambeien dan lain-lain. Nah, ini kapan harus ke dokter urologi? Apabila sulit buang air kecil ya, apabila belum terlaksana dengan obat, jika terbangun ketika malam lebih dari 1 kali, kencing ada kemerahan ya, terus nggak bisa kencing sama sekali, ini bisa langsung ke IGD, nanti dikonsultasikan ke dokter urologi. Dan bisa juga screening, apabila bapak-bapak ada pembesaran prostat, apabila belum pernah di screening PSA atau screening tes pancar kencing, ini juga bisa. Nanti di Rumah Sakit Ubaya kita udah cukup lengkap, dan apabila dibutuhkan nanti MRI prostat atau juga prostatitis juga bisa, nanti dilihat dari urinnya juga apakah ada infeksi atau tidak. Oke, sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Ya, silakan Pak Mintarjo, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dr. Mukhlis Yusuf, terima kasih. Saya mengidap penyakit atau kondisi prostat sudah 5-6 tahun. Pertama, kencingnya normal tapi tersendat-sendat, tapi tidak terlalu menyakitkan, hanya
Ya pokoknya ke kamar mandi agak lebih lama. Terus diperiksa dokter, dikirim ke lab. Ternyata saya harus minum obat kalau tidak mau dioperasi. Obat yang saya minum Harnal. Satu kali malam hari. Dan itu sudah 6 tahun saya jalani. Saya tanya apakah sudah bisa berhenti obatnya. Dokter bilang nggak bisa. Begitu berhenti pasti tekanan kencingnya terganggu. Dan memang sudah saya coba tanpa sepengetahuan dan seizin dokter, saya berhenti 3-4 hari. Dan ternyata urin saya cukup lama menunggunya. Urin warna kuning lancar. Dan itu yang saya ketahui sekarang, gula darah saya puasa kurang lebih 125/75. Gula darah acak 300. Karena saya tadi pagi sarapan, begitu dites sama mbak-mbak atau mas satu, ternyata 300. Kemudian tekanan darah 120/75. Kemudian kolesterol 100. Kemudian asam urat 3,1. Nah pertanyaannya, ya seperti yang saya katakan, kan bosen dok minum obat Harnal itu saben hari. Kalau lupa bingung, tadi sudah minum atau belum. Oleh karena itu apa? Supaya bisa operasi tapi di rumah bapak itu sudah usia sepuh, sudah obat saja daripada operasi. Usia saya 84 tahun 6 bulan. Mohon advice dari dokter Mukhlis. Matur nuwun. Ya, terima kasih Pak Mintarjo atas pertanyaannya dan yang dirasakan selama ini ya. Memang seperti yang saya jelaskan tadi Pak D. Jadi kalau pada pria di atas usia 70 tahun itu memang 70% ada terkena pembesaran perut. Jadi memang banyak teman-temannya Pak D Mintarjo yang mengalami pembesaran proses seperti ini. Memang banyak sekali. Jadi memang seperti yang saya jelaskan tadi, pembesaran prostat ini memang obatnya seterusnya ya. Dan memang bahkan ada pasien saya, salah satu yang saya terapi uap itu, kalau minum Harnal dia ngeliyeng. Jadi Harnal itu kontraindikasi pada pasien yang tensinya itu rendah, di bawah 100/60. Jadi itu kalau minum Harnal mesti ngeliyeng. Gitu. Karena efek samping dari Harnal atau tamsulosin bisa menyebabkan tensinya agak turun, tapi bukan sebagai terapi untuk hipertensi. Ya, terkait kasus Pak D Mintarjo tadi itu ya memang pilihannya dua Pak D. Jadi obatnya diteruskan terus menerus, tentunya dengan dikontrol itu dievaluasi rutin. USG paling nggak minimal USG itu 6 bulan atau 1 tahun sekali. Ya, supaya melihat apakah ada komplikasi atau tidak, seperti batu di saluran kemih itu kan tidak terlihat, jadi paling enggak dilihat. Atau kalau mau lebih advance lagi ya juga bisa dengan MRI prostat apabila PSA total itu lebih dari 4. Jadi pilihannya itu dengan obat tapi dievaluasi rutin, itu yang pertama. Lalu yang kedua, sekarang udah ada teknologi baru yaitu Rezum. Rezum itu terapi uap, ya. Rezum, Pak D, ya. Rezum itu terapi uap air. Nah, ini memang belum banyak urologi yang bisa mengerjakan dan belum banyak rumah sakit yang bisa mengerjakan ini. Jadi memang ini teknologi baru. Dan kebetulan alhamdulillah saya salah satu yang udah tersertifikasi untuk Rezum. Nah, itu mungkin bisa dipertimbangkan karena Rezum ini dia prosedurnya cukup cepat. 10-15 menit aja dan besoknya udah bisa langsung pulang. Cuman masih pakai kateter 1 minggu setelah tindakan, sekitar 1 minggu. Nanti
berapa lama pakai kateternya itu tergantung jumlah suntikan yang disuntikkan pada prostatnya. Seperti itu. Nah, jadi seperti itu Pak Ade. Tapi rezum ini tetap nanti saya harus konsul ke dokter anestesi dulu gitu. Ya mungkin mantunya Pak D kan anestesi lebih paham mungkin nanti ya. Gitu. Mungkin mau tambahan mungkin Pak D. Oke, sami-sami. Iya, jadi nanti itu prosesnya rezum itu nanti tentunya dibius ya supaya tidak nyeri. Nanti itu teropong dimasukkan lewat lubang penis, nanti disuntik ke prostatnya dengan energi panas. Jadi nanti alhamdulillah pasien yang sudah saya kerjakan rezum setelah 3 bulan setelah tindakan, awalnya prostat volume 40 cc lebih udah normal dan sudah tidak minum obat gitu. Jadi pasien alhamdulillah cukup senang. Dan itu udah saya periksa, kebetulan di Ubaya ini kan juga bisa pakai BPJS. Jadi pasiennya itu pakai BPJS, dia saya periksakan MP-MRI, evaluasi, itu alhamdulillah prostatnya dari 40 turun menjadi 26. Udah kembali normal dan udah tanpa obat sama sekali. Seperti itu. Iya, sama-sama. Baik, silakan. 4 orang penanya lagi ya, dokter. Iya, monggo. Pak Taman dulu ya. Nggih. Sebentar. Kalau enggak cukup ke sini ya, Pak ya, mohon Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Taman Santoso. Nggih. Dok, saya mau menyambung dari melengkapi pertanyaan Pak Mintarjo ya. Jadi saya itu sudah ditangani oleh Dokter Darmono, Rumah Sakit Darmo 2 kali. Sampai juga diatasi dengan bukan operasi ya, pokoknya waktu itu ngamar saya ya, enggak tahu prosesnya gimana. Itu sampai saat ini saya itu rutin prostat saya itu saya periksakan, itu PSA totalnya itu yang terakhir 3 bulan lalu itu dengan angka 6,8. Kondisi saya sekarang ini. Pertanyaan saya, tadi dokter mengatakan, yang saya tanyakan, tadi dokter mengatakan bahwa ada tindakan yang tanpa operasi untuk penanganan ini. Karena apa? Saya mengendaki pembentian sudah bosan minum obat. Saya obat dikasih jenis Duodart ya, Duodart. Oh iya. Nah, bukan darah, Duodart. Nah, mau dioperasi saya nggak berani. Karena apa? Ada salah satu teman saya yang dilakukan tindakan operasi, nah taunya efeknya teman saya itu selesai operasi tidak bisa kalau mau urin itu tidak bisa ngempet, langsung bablas saja gitulah. Itu yang saya takutkan. Nah, untuk menangani ini, apakah bisa di Rumah Sakit Ubaya ini menangani ini tanpa harus operasi? Itu pertanyaan saya. Satu. Yang kedua, apakah kerjasama daripada PLN dengan Ubaya ini juga mengcover itu semuanya? Mungkin itu yang sementara saya tanyakan dan terima kasih atas penjelasan nantinya. Matur nuwun. Nggih, matur nuwun, Pak. Ya, jadi memang Dr. Tarmon itu salah satu guru saya waktu saya ngambil spesialis di UNER sini. Ya, memang pada pembesaran prostat itu memang ada indikasi-indikasi kapan perlu dilakukan tindakan. Ya, tindakan memang paling sering adalah turpe, yaitu yang dikerok itu tadi yang mungkin yang dialami oleh temannya Bapak nggih, turpe. Jadi memang turpe itu caranya dia mengerok prostatnya. Nah, apabila mengerok prostat itu memang salah satu resikonya itu bisa
sphincternya itu juga bisa kena atau kerannya itu, klepnya itu salah satu resiko. Tapi kita ahli urologi udah jarang sekali ya sampai seperti itu karena ya kita lebih hati-hati. Dan efek samping yang lain-lain juga masih ada. Nah, untuk rezum sendiri ini dia dengan cara disuntik saja prostatnya dengan energi panas, tentunya dibius jadi tidak terasa. Nanti itu prostatnya sama sekali nggak dikerok, nggak dilaser sama sekali. Jadi cuma disuntik kayak ibarat kita vaksin gitu, disuntik nanti dimasuki cairan energi panas. Nanti 1-3 bulan prostatnya itu bakal mengecil. Jadi sama sekali tidak ada bekas sayatan di prostatnya. Nah, otomatis resikonya juga lebih kecil seperti itu. Nah, memang nanti kalau misalnya Bapak sudah ada indikasi dan memang lebih milih yang lebih minim resiko, ya salah satu opsinya bisa ke rezum itu. Nah, terkait apakah sudah bisa di cover PLN, setahu saya udah bisa ya Mbak Tanti ya, PLN kan di Ubaya. Bisa, PLN di Ubaya sudah bisa. Nah, apakah rezum ini di cover oleh PLN? Saya kebetulan sudah nanya sama ini kan rezum ini di bawah PT Boston. Saya udah nanya PT Boston itu dia yang seluruh rezum di Indonesia ini di bawah PT Boston. Saya udah nanya di PLN di Jakarta katanya udah ada yang dilakukan ke rezum di PLN Jakarta. Jadi seharusnya PLN Surabaya juga harusnya bisa juga. Karena kan sistemnya nasional ya. Seperti itu. Nah, untuk rezum sendiri itu yang pertama syaratnya harus disingkirkan mengarah ke kanker prostat atau tidak. Nah, apabila kasus seperti Bapak itu PSA lebih dari 4, nanti saya perlu data MP-MRI dulu. Di MRI prostatnya itu apabila pirat skor 1 atau 2 itu bisa go ahead lanjut ke rezum. Apabila pirat skor 3, 4 atau 5 harus dibiopsi prostatnya dulu. Gitu. Jadi harus menyingkirkan mengarah ke kanker prostat atau tidak, seperti itu. Itu syarat pertama. Syarat kedua harus tidak ada infeksi. Kalau ada infeksi nanti kita kasih antibiotik terlebih dahulu. Kalau infeksinya sudah hilang baru bisa dilakukan rezum. Seperti itu. Oke, mungkin ada yang mau ditanyakan lagi, Pak. Oke, monggo. Terima kasih Pak. Mungkin ada yang mau disampaikan lagi Pak? Ya. Baik, yang sebelah kanan dulu ya. Ya, Pak Besar monggo. Pak Besar monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dokter Mukhlis, saya umur 77 tahun. Nah, kira-kira berapa belas tahun yang lalu saya sudah operasi prostat. Prof Dodi di Rumah Sakit Darmo. Masalahnya saya waktu itu mempergunakan metode apa istilahnya? Turpe ya. Mungkin ya. Bahkan yang pertama itu saya katakan pertama operasi gitu, terus jadi pendarahan. Diulang lagi 3 hari kemudian. Ya. Nah ini sampai sekarang saya itu masih merasa atau mengeluh. Obatnya kayak tadi. Saya kalau pagi minum Ahodrat, malam Harnal. Sudah saya jalani sekian tahun. Tapi sampai sekarang saya itu masih merasa ada gangguan ya. Malam saya bisa ke kamar kecil itu buang kencing itu 4-5 kali. 4-5 kali. Bayangkan. Itu yang saya suka apakah saya mesti harus operasi lagi atau pakai metode tadi rezum ya? Itu. Karena kalau operasi lagi kayaknya kok agak khawatir juga saya. Perlu diketahui bahwa PSA saya pokoknya jelek. Pernah dicek di Pramita ya.
pakai Pramita, di lab jelek saya. Nah ini saran Pak Dokter apa kepada saya untuk supaya ini prostat saya ya tidak mengganggu gitulah. Ya, saya kira terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Besar atas pertanyaannya. Jadi memang nokturia itu kalau lebih atau kencing di malam hari ya, itu jadi tidur, bangun untuk kencing terus tidur lagi, itu dikatakan nokturia. Kalau lebih dari sekali memang itu udah tidak nyaman ya dan tidak normal. Jadi memang obat untuk pembesaran prostat itu tadi ada Harnal dan Avodart. Itu kalau Dodart itu kombinasi dari Harnal dan Avodart yang tadi. Itu digabung jadi satu obat. Kalau Harnal dan Avodart dipisah, pagi satu, malam satu. Nah, kalau sudah ada gejala seperti itu ya memang perlu dievaluasi ya Pak Besar. Jadi pertama itu perlu dievaluasi uroflometrinya ya. Uroflometri itu tes pancaran kencing. Pancaran kencingnya normal atau tidak. Nah, terus yang kedua PSA-nya yang tinggi. Nah, ini perlu di assessment lebih lanjut. PSA-nya kalau misalnya ceknya udah lebih dari setahun, itu saran saya dicek ulang. Ya. PSA itu normalnya kurang dari 4. Tapi kalau angkanya masih antara 4 sampai 10, itu masih gray zone, masih zona abu-abu. Kalau lebih dari 10, nah itu bisa tanda tanya, bisa mengarah ke kanker prostat. Pilihannya dua kalau PSA lebih dari 10 itu dicoba dengan antibiotik selama 2 minggu sampai 1 bulan, baru dicek PSA ulang. Kenapa? Karena kalau PSA meningkat itu 2 kemungkinannya, prostatitis atau infeksi, yang kedua itu kanker atau tidak, gitu. Nah, kalau yang nyon sewu yang dulu di Turpe itu ada hasil patologi anatominya nggih, Pak? Patologi anatomi itu untuk tahu jinak atau ganasnya. Oh, tidak ganas. Oh ya. Ya berarti udah tegak. Tidak mengarah ke ganasan. Ya, bisa jadi prostatitis. Cuman saya ada pengalaman pasien udah pernah diturpe atau dikerok prostatnya, diperiksakan patologi anatomi, ternyata ketemunya pembesaran prostat jinak. Tapi suatu saat selisih 10 tahun ternyata pasien ada indikasi tindakan, terus dilakukan turpe berulang, yang kedua ternyata ketemunya kanker prostat. Gitu. Jadi tidak menentu juga. Nah, jadi saran saya kalau PSA lebih dari 4 atau bahkan lebih dari 10 itu paling enggak kalau udah lebih dari setahun cek PSA ulang. Nah yang kedua itu ya dicoba antibiotik itu 2 minggu sampai 1 bulan, kalau belum membaik cek PSA ulang. Atau pilihan yang kedua itu bisa sambil MP MRI, prostatnya di MRI prostat, nanti kelihatan tuh skornya mengarah ke kanker prostat atau tidak. Itu kalau misalnya tidak mengarah ke kanker prostat, ya itu bisa dilakukan terapi rezum atau terapi uap. Tapi kalau mengarah ke kanker prostat, ya tidak bisa dilakukan. Dan kalau tidak bisa dilakukan rezum, ya pilihannya itu antara obat dilanjutkan seterusnya, atau sama selain obat sama di modifikasi lifestyle-nya Pak Besar. Jadi setelah Isya dikurangi minumnya. Jadi minum kita kebutuhannya kan 1,5 sampai 2 liter per hari. Itu ketika bangun tidur sampai Isya. Setelah Isya dikurangi minumnya. Sama dihindari kopi, teh, coklat, asin, pedes, soda, alkohol. Agak banyak ya Pak. Rokok enggak rokok. Rokok itu salah satu faktor resiko ke kanker prostat. Nah kalau pengen ngopi masih pengen teh ya mending pagi, jangan sore. Karena kalau sore nanti efeknya bisa ke malam, nanti sering kencing nanti malam. Tapi kalau PSA-nya masih memang tinggi ya bisa jadi salah satu opsinya biopsi prostat gitu. Untuk menegakkan ada kanker prostat atau tidak. Nggih, sami-sami Pak. Masih boleh, ini waktunya masih ada ya? Mas. Salut aku.
memang tadi kok enggak terlalu asing dengan lingkungan PLN, memang putranya Pak Masud Yusuf. Oh iya kok Pak, betul ya. Hebat Pak Masud. Ini usia berapa sudah jadi spesialis pada usia berapa Mas? Saya sekarang 34. Oh, ya, waktu ya, lulus dulu 31 waktu lulus dulu. Ya. Hebat Mas. Ya, kalau terima kasih. melihat kualitas bicaranya tuh pasiennya pasti banyak ini. Karena biasanya dokter ini ngomongnya singkat terus nggak jelas dulu Mas. Saya kan jelas. Nah, ini enggak gitu ya. Bentar. Nah, aduh, bentar. Baik, ini Mas, ini biar kami itu tidak tersesat. Paling tidak dulu. Apa ini mitos apa fakta itu loh. Ya. Jadi gini, waktu saya tugas Kalimantan itu kan banyak istrinya yang tinggal di Jawa gitu ya. Ada yang bilang gini, oh istrimu udah gak bawa nanti cenderung prostat. Kalau tidak sering hubungan seks itu prostat. Itu mitos apa fakta gitu ya. Nah, iya. Nah, terus nanti yang kedua, mohon maaf ini ya. Mohon maaf sekali ya. Kalau kita kebetulan warna kulit hitam, oleh Tuhan diberi kulit hitam itu juga sangat berpotensi akan mengidap prostat lebih dini. Nah, kebetulan ada dua kawan saya yang kebetulan kulitnya hitam itu kebetulan kena prostat pada usia belum pensiun 51, 52 gitu. Termasuk Ngurah Hambara itu Pak. Itu anak awal. Nah, itu yang kedua itu sebenarnya mitos atau fakta. Terus sekarang ini beredar ini loh WA-WA-nya loh Pak. Termasuk saya karena sudah umur 70 saya juga ya. Itu gini. Suruh supaya prostat tadi mengempis seperti di resum itu, maka banyaklah makan tomat yang direbus 10 menit. Karena di dalam biji tomat itu ada namanya leukopit ya. Nah, leukopit itu prostat itu mesti kempes. Nah, itu 3 macam itu sebenarnya itu benar fakta apa mitos gitu ya. Terus yang berita yang baiknya kan pokoknya yang namanya tadi resum, karena pasien BPJS kan sudah tertangani ya, tentu PLN pasti tercover gitu loh. Sama PSA tadi ya yang Pak Taman kan sudah melakukan, itu yang paling gawat kan untuk mengetahui keganasan Itu yang ingin saya tanyakan, bahwa resum tadi, resum bisa di cover oleh PLN, kemudian PSA juga sudah ya. Nah, sebenarnya kita memerlukan tes PSA itu kalau kondisinya ya kayak apa gitu ya. Sementara itu terima kasih. Ya, terima kasih Pak atas pertanyaannya. Emang ini saya Pramudiono Mas. Oh Pak Pramudiono, nggih, matur nuwun Pak atas pertanyaan. Memang ini banyak beredar di masyarakat memang betul itu. Jadi dan itu ada yang fakta, ada yang mitos ya. Saya jawab persatu. Jadi terkait berhubungan seks rutin, apakah itu bisa menyebabkan pembesaran prostat atau tidak? Jadi sudah ada jurnalnya itu Pak. Jadi jurnalnya menyatakan apabila dalam sebulan 21 kali berhubungan, minimal 21 kali berhubungan, itu bisa lebih menurunkan resiko untuk kanker prostat. Ngapunten yang ibu-ibu ya. Nah itu udah ada jurnalnya. Kali. Ya. Ini karena ada yang nanya, jadi saya harus mengungkapkan sesuai. Iya. Jadi udah ada jurnalnya. Jadi tapi kalau 21 kali itu berarti kan hampir tiap hari ya. Masih kuat nggak ini bapak ini? Nah itu yang pertama. Jadi memang ada studinya itu. 21 kali dalam sebulan bisa mengurangi resiko kanker prostat. Udah ada jurnalnya. Lalu yang kedua tadi terkait tomat ya. Nah ini diet orang dengan pembesaran prostat. Salah satunya tomatoes and other citrus foods.
Nah, memang tomat olahan tomat itu udah ada jurnalnya juga. Olahan tomat itu bisa menurunkan resiko kanker prostat. Jadi baik, tomat olahan itu seperti tomat direbus, pokoknya nggak murni tomat mentah. Ngaten, nggih. Itu. Lalu yang berikutnya apa ya tadi? Oh, warna kulit, nggih. Jadi sudah ada itu di textbook ya. Kalau memang kecenderungan pada pria Afrika Amerika, ras Afrika Amerika itu prevalensi ke kanker prostat itu lebih tinggi dibandingkan kita yang orang Asia. Selama kalau temannya bapak bukan orang Afrika Amerika nggak masalah, meskipun kulitnya hitam. Nah, jadi rasnya yang dilihat seperti itu. Mungkin tadi apa lagi ya? Sudah ya? Oke. Okay. Oke, jadi Ubaya sudah kerjasama sama PLN dan insya Allah di cover. Dan saya sudah pernah nanya ke PT-nya yang alatnya Rezum ini, dia setiap ada Rezum kan dia tahu ya. Di Jakarta sudah ada orang PLN yang bisa dilakukan Rezum pakai asuransi PLN. Oke. PSA. Oh iya betul. Oke. Jadi memang PSA itu untuk screening aja bisa. Jadi pada pria di atas usia 50 tahun apabila sudah ada pembesaran prostat, ini kan kita nggak tahu nih pembesaran prostatnya jinak, ganas atau infeksi. Nah, itu udah halal untuk dilakukan PSA. Jadi pria di atas usia 50 tahun dengan pembesaran prostat itu udah indikasi dilakukan cek PSA. Dan apabila mempunyai keturunan dengan kanker, terutama kanker prostat, itu pria di atas 45 tahun sudah bisa dicek PSA. Gitu. Oke. Nanti kita cekkan PSA. Baik, Pak. Sudah cukup ya. Sudah cukup dokter untuk tanya jawabnya sudah panjang lebar. Nanti yang mau bertanya lagi boleh ya tanya langsung ke dokter ya. Oke, boleh. Itu boleh, di kuesioner ada nomor telepon kalau misalnya masih ada yang mau ditanyakan, monggo nanti bisa WA langsung. Ya, terima kasih dokter. Ya, sama-sama. Mas Dokter Mukhlis Yusuf. Nggih, sami-sami. Nggih, matur nuwun. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pencerahannya. Terima kasih juga kepada Ibu Tanti ya, manajer marketing Rumah Sakit Ubaya beserta tim medisnya dari Rumah Sakit Ubaya.